Baik Ustaz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Ustaz izin bertanya, jika kita ingin bersedekah kepada anak yatim Ustaz, sedekah manakah yang lebih utama? Sedekah kepada anak yatim biasa di sekitar rumah kita atau anak yatim penghafal Al-Quran di pondok pesantren Ustaz? Syukuran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mana yang harus didahulukan, sedekah terhadap anak yatim yang ada di lingkungan kita, tetangga kita, atau anak yatim yang ada di luar lingkungan kita tapi penghafal Al-Quran? Baik, kita pahami dulu sedekah, infak, dan seterusnya, zakat. Ini pahami dulu nih supaya nggak salah. Ya, jadi dalam beribadah itu Bapak Ibu jangan sampai ikut hawa nafsu. Yang wajib didahulukan, yang sunnah setelah yang wajib. Jadi yang wajib dahulukan, yang sunnah setelah yang wajib. Kalau yang dimaksud adalah sedekah, sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib yaitu namanya zakat. Ada sedekah sunnah yaitu infak, tabarru'. Ini namanya sedekah sunnah. Dan biasanya warga kita, orang Indonesia, kalau nyebut sedekah itu maknanya yang kedua ini, bukan yang zakat, yang kedua. Sekarang diberikan kepada siapa? Sedekah itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat wajib diberikan kepada 8 golongan yang tertera dalam Al-Quran, tidak boleh melewati itu. Tapi kalau sedekah tidak harus diberikan kepada 8 golongan tersebut, hanya diutamakan saja. Nah, anak yatim ini awas hati-hati. Anak yatim itu betul-betul anak yatim. Jadi anak yatim itu siapa sih? Anak yatim itu siapa sih? Anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya, yang usianya di bawah usia baligh. Jadi belum baligh. Kalau sudah baligh ke atas, model-model kita ini nggak disebut anak yatim lagi. Jangan sampai ada aki-aki nanti ngaku anak yatim. Ini kan repot nanti. Anak yatim itu sebelum baligh. Ini catatan. Kemudian ingat, anak yatim tidak berhak menerima zakat karena anak yatim tidak termasuk dalam golongan yang 8. Karena khawatirnya ini, mohon maaf, kejadian nyata. Katanya sedekah padahal mengeluarkan zakat. Makanya kami harus ingatkan, kalau ia memang sedekah selesai. Tapi kalau seandainya itu zakat, jangan berikan ke anak yatim. Anak yatim tanggung jawab kita semua. Masa anak yatim dikasih dari uang zakat? Uang zakat itu untuk 8 golongan, fakir, miskin, orang punya hutang, amil, dan seterusnya. Amil pun ada ketentuannya, ada syaratnya masing-masing. Jadi awas, kalau uang zakat jangan berikan anak yatim. Anak yatim itu berikan dari uang yang bukan uang zakat, uang kita. Santuni dengan uang kita. Bukan uang yang memang wajib kita keluarkan, yang hakikatnya zakat itu bukan uang kita, kan begitu. Beda nih. Zakat itu bukan uang kita karena wajib kita keluarkan, itu haknya fakir, miskin, dan seterusnya. Kalau sedekah, infak itu uang kita. Anak yatim santuni dengan uang kita, artinya jangan dengan uang zakat karena bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Catatan 1. Enggak Ustadz, ini murni uang saya Ustadz. Ini benar-benar infak, ini benar-benar sedekah, ini benar-benar tabarruk. Baik. Kalau seperti itu boleh diberikan kepada anak yatim. Ingat Bapak Ibu semuanya, anak yatim itu baginda Nabi dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di surga nanti. Kan ini sangat dekatnya. Sangat dekatnya. Jadi tolonglah kalau bisa jangan hanya sekedar sedekah atau begitu, enggak, tapi memang cukupi. Baik. Sekarang mana yang diutamakan Ustadz? Ini benar-benar infak Ustadz, benar-benar sedekah, bukan zakat Ustadz, bukan. Anak yatimnya benar-benar anak yatim juga Ustadz. Bukan yang sudah balik, sudah sepuh, dan bukan. Mana yang diutamakan?
Yang dekat dengan kita atau yang jauh dari kita walaupun dia penghafal Al-Quran. Ingat Pak Bu, yang paling diutamakan adalah yang paling dekat dengan kita, baik itu keluarga ataupun tetangga. Itu paling diutamakan. Baik itu keluarga ataupun tetangga. Itu paling diutamakan. Walaupun boleh untuk diberikan kepada yang jauh. Apalagi seandainya kok yang dekat ini sudah ada yang mencukupi, yang jauh belum, kasihkan sana, nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan sama-sama ini butuh, utamakan yang dekat. Tapi kalau yang ini yang dekat sudah terpenuhi, yang jauh belum terpenuhi, kasihkan yang jauh, tidak masalah. Baik, cukup. Wallahu a'lam.